Selamat pagi Ibu, silakan masuk. Terima kasih. Baik Ibu, silakan duduk Ibu. Bagaimana Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Ibu ya. Ya. Saya adalah Ena Estelina, saya sebagai seorang netizen Ibu. Mohon maaf sebelumnya dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Marini. Tinggalnya di mana ya Ibu? Di Sulidomulyo. Oh, Lorong KUA Ibu itu Iya. ya. Oh, Ibu. Nah, sebelumnya saya boleh lihat rekam medis atau rujukannya Ibu? Bisa. Nama Ibu Marini, umur 36 tahun, diagnosa hiperkolesterol Ibu ya. Iya. Nah, di sini saya lihat kadar kolesterol Ibu lumayan tinggi, yaitu 253 mg per desiliter Ibu. Nah, sedangkan normalnya yaitu di bawah 200 Ibu. Iya. Nah, sebelum melakukan konseling Ibu, saya ingin membuat kesepakatan dan mengajak kerjasamanya dengan Ibu. Bagaimana Ibu setuju? Setuju. Nah, karena hiperkolesterol ini Bu tidak sembuh hanya melakukan konseling, tetapi harus ada niat dan motivasi dari diri Ibu sendiri, dari keluarga, suami, anak, dan orang-orang di lingkungan sekitar Ibu. Nah, bagaimana Ibu paham? Paham. Nah, jadi saya akan mengajak kerjasamanya dengan Ibu, dan kita akan mencari solusinya secara bersama-sama Ibu. Iya. Nah, jika dilihat rekaman Ibu tadi sudah saya katakan, nilai kadar kolesterol Ibu itu 253 mg per desiliter. Ini di sini artinya yaitu tinggi Ibu. Ibu kelebihan 53 mg per desiliter. Ibu sebelumnya saya akan bertanya, Ibu mengerti atau tidak hiperkolesterol itu apa? Nggak tahu apa hiperkolesterol itu. Tapi yang sering saya rasakan yaitu sering tangan saya kebas, sering capek, lehernya berat dan pusing. Nah, saya ingin menjelaskan hiperkolesterol itu Bu, yaitu adalah kelebihan kadar kolesterol di dalam darah Ibu. Makanya Ibu bisa merasakan seperti tadi, seperti pusing, tangan kebas, dan tengkuknya sakit. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan status gizi Ibu melalui IMT, yaitu indeks massa tubuh, yaitu dengan rumus berat badan per tinggi badan kuadrat Ibu ya. Ya. Nah, jika dilihat dengan berat badan dan tinggi badan Ibu segitu, Ibu kelebihan berat badan dan Ibu masuk obes tingkat 1. Nah, jadi karena Ibu kelebihan berat badan, Ibu akan merasakan efek seperti tadi, tangan kebas, pusing, dan tengkuk belakang merasa sakit. Dan efek kedepannya juga Ibu bisa terkena jantung. Tapi Ibu tidak usah khawatir, insya Allah dengan konseling ini kedepannya akan baik. Kita atasi hiperkolesterolnya dulu. Jadi insya Allah jangka panjangnya tidak akan terjadi ya Bu. Nah, ngomong-ngomong, apakah Ibu mempunyai riwayat alergi Bu? Tidak ada. Tidak ada Ibu ya. Kalau sayur Ibu, ngomong-ngomong Ibu sayur sukanya sayur apa? Sayur ya sayur kangkung, sayur daun ubi, sayur daun jipang, sama buah labu. Baik. Kalau buah Ibu sukanya buah apa? Buah pisang, buah alpukat, sama buah nanas. Kalau aktivitas Ibu, ngomong-ngomong aktivitas Ibu setelah bangun tidur itu Ibu biasanya ngapain aja? Aktivitas sehari-hari ya bangun tidur, masak, habis masak sarapan, habis itu pergi ke kebun. Nah, seperti yang Ibu jelasin, aktivitas Ibu sudah cukup bagus. Bangun pagi, masak, makan, habis itu ke kebun. Tetapi karena berat badan Ibu berlebih dan Ibu masuk obesitas tingkat 1, jadi Ibu harus meningkatkan aktivitas fisik Ibu. Ibu bisa misalkan sehari itu olahraga sekitar 10 menit atau 15 menit Ibu, tapi konsisten. Bisa lari-lari kecil, lompat tali, ataupun bisa mengelilingi rumah selama 10-15 menit Ibu. Tapi Ibu harus konsisten dan besoknya bisa ditambah lagi waktunya Ibu. Bagaimana Ibu paham? Nah, tadi kan sebelum kesini pastinya Ibu udah sarapan kan Bu? Udah. Nah, kalau boleh tahu sarapan apa Ibu? Sarapannya nasi pakai sayur santan sama ikan disambal. Kalau kemarin siangnya Bu, kalau boleh tahu apa itu? Kemarin siang ya nasi sama sayur kuah pakai ikan asin. Ya, kalau malamnya? Malamnya ya seperti itu, apa makan siang, makan malam. Habis makan malam ngembil gorengan, goreng pisang, goreng bakwan, sama kerupuk, biasanya gitu. Enak Bu ya, Ibu Iya. suka gorengan Bu ya. Iya. Kalau seminggu terakhir ini bagaimana pola makan Ibu? Kalau makannya ya biasa kayak orang normal, nasi sehari 3 kali. Baik Bu ya. Nah, dari hasil recall yang saya lihat, Ibu masih sangat tinggi menggunakan minyak ya, seperti ditandai tadi Ibu menyebutkan Ibu suka gorengan seperti bakwan, pisang goreng, ataupun biasanya sehari bisa berapa kuah Ibu? Makannya bisa Goreng-gorengan.
3 sampai 4 buah. Nah, karena menurut recall saya ibu makanannya masih tinggi minyak dan masih santan, inilah yang mempengaruhi ibu terkena hiperkolesterol ibu. Jadi saya akan memperlihatkan bagaimana contoh menu makan sehari untuk penderita hiperkolesterol. Nah, ibu bisa dilihat di sini pagi ada karbohidrat yaitu seperti biasa nasi putih, dan protein hewaninya ada ikan pepes ibu. Nah, ikan ini terserah ibu mau ikan apa yang mudah didapat dan kesukaan ibu. Nah, sedangkan protein nabatinya bisa tempe dibacem ibu, dan sedangkan mineral dan sayurnya bisa lalapan sayur ibu, tambah sayur, dan ada buahnya jeruk, karena ibu kan tidak pernah makan buah setiap pagi ataupun malam dan siangnya. Sedangkan selingannya bu bisa buah, bisa jus ataupun puding buah, kan lebih sehat bu ya, lebih segar juga. Nah, siangnya masih sama, karbohidratnya itu nasi putih, protein hewaninya ada sup ikan, dan masih sama, ikannya terserah ibu apa yang ibu suka dan boleh didapat bu ya. Dan protein nabatinya ada perkedel tahu, sayurnya itu ada bisa sayur bening dan ataupun sayur asam ibu, dan buahnya bisa buah pisang ataupun buah lainnya yang mudah didapat ibu. Dan selingannya, misalnya ibu sambil nonton TV tadi untuk mengganti goreng-gorengan, bisa rujak bu ya, sebuah bisa atau buah potong, tetapi kan kayaknya lebih enak, lebih segar rujak bu ya, karena ada bumbunya. Dan kalau malam ada karbohidrat masih sama dan nasi putih, ada ikan bumbu kuning, ikannya ini terserah ibu, ikan apa aja, dan ada tempe ora-ari. Nah, tempe ora-ari ini kan hanya sedikit menggunakan minyak, sekitar 10 gram saja, yaitu setara dengan 1 sendok makan saja. Buahnya itu ada buah pepaya ataupun buah apa saja yang bisa mudah didapat ibu. Nah, dari pagi, siang, dan malam ini ibu bisa tingkatkan makan sayurnya ibu, dari lauk, lebih banyak pokoknya daripada lauk dan nasinya. Bagaimana ibu? Apakah ibu sanggup ibu? Apakah harus seperti itu cara makannya? Tidak drastis seperti ini bu, tapi ibu harus bisa konsisten. Ibu membatasi makan goreng-gorengan ibu, karena yang saya lihat kan banyak sekali menggunakan minyak dalam pengolahan makanan ibu. Jadi harus ibu kurangi dan konsisten, insya Allah lama-lama akan terbiasa ibu. Bagaimana ibu, paham? Paham. Kalian tanyakan ibu? Insya Allah tidak. Nah, baiklah, saya akan mengulang lagi bu ya. Apa saja yang tidak boleh dikonsumsi dan boleh dikonsumsi oleh penderita hiperkolesterol ibu? Makan sayur dan buah yang banyak, aktivitas yang tinggi, olahraga, lari kecil 4 kali, dan hindari makanan gorengan. Nah, bagus sekali Bu ya. Sepertinya Ibu sudah paham sekali tentang apa yang saya jelaskan dan konseling hari ini Bu ya. Nah, jadi karena Ibu udah paham, insya Allah kita akan lanjutkan konseling 2 minggu selanjutnya Ibu. Bagaimana Ibu, setuju? Setuju. Apakah di hari yang sama? Nah, kalau masalah waktu bisa kita cocokkan jadwal kita Ibu ya. Bisa hari Sabtu ini, Sabtu minggu depan, dan di jam yang sama yaitu jam 9 pagi. Terima kasih. Kalau gitu saya mohon permisi. Terima kasih atas penjelasannya. Pamit. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan Bu ya. Terima kasih. Ya, datang lagi minggu depan Ibu ya. 2 minggu lagi.